Haleluya. Apa kabar saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Baik, sehat, luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan. Berhubung Pastor Iskandar sedang ada pelayanan bersama Pastor Paul di Palembang ya. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Jangan lihat saya, tapi lihat kepada firman yang hari ini akan disampaikan, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pesan untuk hari ini, saya ada sedikit, biasa kalau kita ada pertemuan fellowship kan, kita selalu ada namanya icebreaker. Ya, saya juga pengen kita nanti ketika mendengar firman Tuhan tidak jadi bosan atau ngantuk, karena saya mengakui mungkin bisa seperti ketika Paulus berkhotbah, saking dia mungkin menyampaikannya sangat membosankan sampai ada orang yang mengantuk dan tertidur. Dan akhirnya jatuh, dan kita tidak mau ada membangkitkan orang hari ini, oke? Ya, jadi saya ada satu cerita, ada satu kisah di sorga. Waktu itu sedang berkumpul, ramai mungkin seperti ini lagi kumpul ya. Lalu tiba-tiba Yesus itu berdiri di pintu gerbang, dia semua pria, bapak-bapak bangkit berdiri dan buat dua barisan katanya. Buat dua barisan. Barisan yang pertama adalah barisan untuk bapak-bapak yang sudah melakukan fungsinya sebagai kepala rumah tangga selama dia hidup. Dan barisan yang kedua adalah barisan di mana mengizinkan istrinya menjadi kepala rumah tangga. Jadi mereka semua berkumpul kan. Setelah beberapa saat kemudian baru Yesus melihat. Dia melihat di barisan yang mengizinkan istrinya sebagai kepala rumah tangga itu panjang, sangat panjang sekali barisannya, bermil-mil mungkin ya. Sementara di barisan yang melakukan fungsinya sebagai kepala rumah tangga hanya satu orang. Lalu Yesus berkata, sungguh kalian yang menjadikan pendamping atau pasangan kalian sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kalian, kalian tidak melakukan fungsi. Sementara dari awalnya Tuhan menetapkan bahwa pria menjadi kepala keluarga katanya kan. Kemudian katanya, tetapi di sini ada satu orang yang setia di dalam perkara ini. Dia melakukan tugasnya, dia melakukan fungsinya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Hai anakku yang baik, engkau sudah setia dengan perkara ini. Coba kau ceritakan kepada mereka, kenapa kau bisa melakukan hal itu. Lalu pria yang satu ini agak bingung dia. Dia bilang, sebenarnya enggak tahu. Tadi aku disuruh istriku berdiri di sini katanya. Artinya apa? Ya, sebenarnya bukan dia melakukan fungsinya, tapi kadang kita sebagai orang percaya, kadang kita lupa akan fungsi kita. Jadi hari ini apa yang ingin saya sampaikan adalah kita berfungsi sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan kita sebagai apa di dalam Dia. Amin. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Roma 6. Roma 6 mulai dari ayat 3 sampai ayat ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat? Yang lain? Oke, ini ada di depan 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu, mari sama-sama. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Lanjut ayat 4. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Coba sekali lagi. Ada gangguan teknis. Oke, ayat 4 ya. 3, 2, 1. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat terakhir, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, dikatakan di ayat 12, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini surat Paulus yang dia sampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya dia mengingatkan siapa mereka di dalam Kristus. Hari-hari ini saudara, Bapak Ibu, ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang bisa lupa. Kenapa bisa lupa dengan siapa diri kita? Ketika kita menghadapi banyak tantangan, ada banyak tuntutan, ada banyak ekspektasi yang mungkin kita harapkan itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita menghadapi banyak tantangan, banyak masalah. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang mencari solusi mungkin untuk menghindari atau mengurangi tingkat tekanan atau stres yang dialami. Mereka berlari ke arah yang salah. Hari-hari ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika mereka ada di dalam Kristus, satu-satunya jalan untuk mereka keluar adalah berlari kepada keselamatan yang semula mereka terima. Amin. Karena keselamatan yang diberikan adalah Yesus memberikan bagi kita itu bukan hanya di awal, tapi sampai akhir perjalanan hidup kita. Amin. Jadi apapun yang kita alami hari ini, mungkin saudara mengalami tantangan dalam perekonomian, tantangan kesehatan, hubungan, atau apapun juga, ketahuilah bahwa Allah sangat mengasihimu dan Dia mau memberikan yang terbaik untukmu. Amin. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa mungkin di dunia ini atau di sekitar kita ada banyak pesan yang kita terima dari media sosial. Hari-hari ini kan orang-orang sedikit-sedikit handphone. Hari ini kita tetap perlu mengingatkan siapa kita di dalam Dia. Kenapa? Karena iblis selalu memakai banyak cara untuk membuat saudara itu lupa atau terlena. Sehingga kita larut dengan apa yang dunia tawarkan. Pernah enggak saudara mendengar ada bunda-bunda atau ayah-ayah yang berkata, hidup ini hanya sekali aja kok, nikmati aja. Kalau lagi ada duit, makan di restoran yang mahal. Jalan-jalan ke tempat yang saudara mau. Pernah enggak dengar ada bunda-bunda atau ayah-ayah namanya di media sosial? Ya, jadi bunda-bunda ini ngomong begitu dan kita kadang mikir, ya juga ya, saya capek-capek kerja, saya capek-capek mengejar sesuatu, kalau enggak saya nikmati untuk apa? Buat apa sih? Kalau memang yang saya sudah usahakan dengan sekuat tenaga semampu saya, toh saya simpan-simpan, mati juga kok nanti, enggak dibawa juga. Bagusan dihabisin aja, dipuas-puasin aja sekarang. Banyak gak yang kayak gitu pesan-pesan yang kita lihat atau berseliweran lah, lewat dia video-video seperti itu atau pesan-pesan demikian. Ada enggak saudara pernah lihat? Nah itu secara enggak langsung membuat kita bahwa hidup kita cuma satu kali kok. Ya kalau sekali ya nikmati aja. Jadi efeknya bagaimana? Tanpa kita sadari pesan-pesan itu mempengaruhi pemahaman kita bahwa siapa kita, duduknya kita di dalam Kristus itu terpengaruh oleh pesan-pesan yang enggak secara langsung kita lihat, kita dengar, kita saksikan. Saudara hari ini sekali seminggu datang dengarkan khotbah, tapi saya percaya semua yang ada di sini setiap hari di rumah ada waktu dengarkan firman Tuhan. Amin. Ya iya dong, AGF, Agape Grace Family. Agape, kasih yang dari Tuhan ke kita, bukan kasih kita ke Dia. Grace, anugerah, cuma-cuma diberikan. Keluarga lagi, amin. Kita keluarga yang dikasihi, sudah diberikan kasihnya cuma-cuma, dianugerahkan kepada kita, amin. Nah, pesan-pesan itu tadi yang kita dengar itu kadang membuat ketika kita menghadapi masalah,
kita justru lari ke hal-hal yang menurut kita bisa mengurangi. Mungkin ini bisa mengurangi rasa stres saya. Cara mungkin pergi nongkrong, pergi nonton, ya sekali-sekali gak apa-apa lah katanya. Tapi secara kita tidak sadari hal-hal yang kita pilih untuk mengurangi tingkat stres kita, untuk mengurangi tekanan dalam hidup kita, hal-hal yang kita pilih selain daripada berlari kepada Kristus yang adalah keselamatan kita, itu secara tidak langsung membuat kita punya yang namanya ketergantungan atau bahasa ediktif, kecanduan. Ada kecanduan secara tidak langsung terbentuk pola atau jalan setapak di pemikiran kita. Kalau nanti lagi ada masalah, nongkrong dulu lah. Atau cari sesuatu yang membuat kita lebih happy. Untuk membuat mungkin saraf saya ini udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi tekanan ini. Udah cari solusi yang lain lah. Kalau dengar firman Tuhan kayaknya membosankan. Bagusan yang happy dulu lah. Nah secara nggak langsung dia akan membuat satu langkah kecil untuk mencari solusi bagi masalahnya. Misalnya masalah keuangan, gimana ini? Lagi masalah ada keuangan, minjam dulu lah. Nah pertama minjam dulu sedikit. Dia membentuk jalan yang pendek dulu. Besok-besok akan terbentuk mulai lagi jalan yang lebih panjang. Setiap kali ada masalah dalam keuangan, yang dicari oleh otaknya atau pemikirannya kepada siapa bisa dipinjam. Yang akhirnya lama-kelamaan bertambah besar, terikat dengan yang namanya hutang piutang, terikat dengan yang namanya rentenir dan lain sebagainya. Akhirnya gak ada solusi, masalah semakin besar. Nah itu adalah sesuatu yang dunia tawarkan, yang kita gak sadari langkah kecil lama-lama jadi, tadinya jalan setapak ya, jalannya mungkin belum diaspal, masih dari rumput, tapi lama-lama jalannya ya udah disirtu dulu lah. Disirtu, habis itu beberapa lama kemudian ketika ada masalah lagi, jalan itu berubah menjadi jalan yang mungkin jalan raya, kayak yang di depan. Jalan raya yang lebar, artinya ketika kita mengalami tekanan, kita langsung ke situ pilihannya. Dan lama-lama jadi jalan tol dia, jadi nggak ada lagi hambatan. Setiap waktu kita akan ke sana. Jadi tanpa kita sadari, kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sulit kita lepaskan. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita, kayaknya kok saya nggak bisa ya keluar dari keadaan ini. Tapi saudara-saudara jangan khawatir, ada solusinya. Saudara sudah tahu, tapi kita tidak berhenti sampai hanya kita, udah tahu kok itu. Kalau dikatakan, nggak ada lagi solusi yang lain, hanya firman Tuhan solusinya. Udah tahu, tapi saudara, kehidupan saudara hari ini bukan hanya sekedar, kamu tahu kamu siapa di dalam Kristus? Ya tahu, aku ciptaan baru, aku sudah ditebus. Dia hanya tahu. Hari ini kita tidak sekedar tahu, kita mau naik lebih lagi mengenal siapa kita di dalam Dia. Amin. Nah, ada satu, saya nggak tahu istilahnya, tapi kalau di psikologi itu ada istilahnya katanya begini, itu ada sarjana psikologi sini ya. Ya bang itu ya. Jadi ketika ada distorsi antara apa yang kita ketahui, yang kita pahami dengan apa yang kita lakukan itu bertentangan, itu jadi sebuah masalah mental di dalam kita. Kok aku tahu sih, ini dosa, ini misalnya tidak, Tuhan gak berkenan aku seperti ini merusak bagiku. Tapi kita tetap melakukan hal-hal tersebut, kita tetap tinggal di dalam. Kenapa? Karena kita gak ada kuasa untuk mengangkat kita keluar. Tidak ada kekuatan untuk membuat kita pindah dari tempat itu. Nah itu di dalam psikologi dikatakan itu pertentangan mental ya, masalah di dalam mental. Ketika hal yang dia pahami, hal yang dia ketahui ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia jalani. Nah saudara hari-hari ini, saudara mungkin tidak bisa membedakan ketika ada di luar apakah ini orang percaya atau apakah orang ini orang tidak percaya. Nah tetapi sebagai kita yang ada di dalam satu komunitas yang sama, mungkin atau secara pribadi kita melihat kayaknya saya masih punya lah keadaan-keadaan yang demikian, yang mungkin saya nggak tunjukkan ketika lagi ada lagi kumpul atau lagi pelayanan, semuanya kelihatan baik-baik saja, semuanya kelihatan nggak ada masalah, smooth semuanya. Tapi ketika kita kembali ke kehidupan kita yang sebenarnya, kita menemukan kembali diri kita, kok masih begini ya, kok masih tetap juga aku tinggal di dalam hal yang sebenarnya aku tahu itu tidak baik. Nah saudara, itu saudara sendiri yang tahu. Nah
ketika terjadi konflik mental terhadap hal-hal yang tersebut, maka bisa seperti yang saya sampaikan tadi, orang mulai mencari solusi-solusi yang lain, kecanduan. Nah, apapun yang saudara pilih atau yang saudara buat, yang saudara kerjakan untuk mengurangi tekanan atau stres terhadap keadaanmu tadi, maka itu bisa berefek kepada yang namanya kecanduan. Kecanduan itu dosisnya meningkat. Tidak ada misalnya hari ini, contoh ya, orang yang mula-mula belajar minum alkohol itu pasti dikit-dikit dulu, nggak mungkin langsung 1 botol kan. Pasti dikit-dikit dulu, ketika pertama dicoba, kayaknya kok nggak enak. Tapi setelah udah kayaknya udah pernah dulu ya, diajak kawan lagi, ajak lagi, ikut lagi. Lama-kelamaan dosisnya meningkat. Jadi segala sesuatu yang salah itu dosisnya meningkat di dalam kehidupan kita. Nah saudara, dengan cara yang sama juga, ketika kita ada di dalam Kristus, dosis kita untuk mengenal Dia, untuk hidup di dalam rencananya, untuk hidup sesuai dengan Injil yang sudah kita terima, itu semestinya juga dosisnya meningkat. Artinya apa? Ketika saudara hari ini sudah ada di dalam Kristus, saudara nggak jadi orang yang hanya biasa-biasa aja, nggak ngapa-ngapain, cuma datang ibadah, kemudian dengerin firman, ikut nyanyi-nyanyi mungkin. Saudara nggak ngapa-ngapain, dan saudara merasa sudah cukup. Semestinya ketika kita juga ada di dalam Dia, hal yang sama terjadi, kebalikan dari hal yang sebelumnya. Sebelumnya kita ada di dalam Dia, kita keterikatan dengan berbagai kelemahan-kelemahan, cara hidup yang salah, dan dosisnya itu meningkat. Yang tadinya hanya bohong-bohong kecil, lama-lama menjadi seorang penipu ulung. Yang tadinya hanya pencopet, seorang diri, lama-lama punya gerombolan, jadi perampok. Nah itu yang terjadi ketika kita di luar daripada kasih karunia, di luar Kristus. Hari ini saudara dan saya di dalam Kristus, amin. Ketika saudara pertama sudah terima kemurahan Tuhan yang tanpa upaya, yang tidak memperhitungkan apa yang engkau lakukan, kemudian dianugerahkan kemurahannya, kebaikannya, kasihnya, saudara semestinya mengalami hal yang sama juga. Dosisnya nambah juga. Amin. Kita tidak berhenti, ya udah, aku udah selamat, ya udah, cukup aja. Apapun mau aku kerjain sekarang, yang penting aku udah selamat. Saudara, kita bukan menjadi orang yang seperti itu, amin. Makanya dikatakan kita bertumbuh terus mengenal Dia, mengenal kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena kita sangat rentan dengan keadaan-keadaan di dunia ini yang bisa mengaburkan siapa kita sebenarnya. Ketika saya nanti keluar, turun dari mimbar ini, pelayanan saya yang sebenarnya adalah kehidupan saya sehari-hari. Dan yang tahu itu adalah istri dan anak-anak saya, orang-orang terdekat saya. Jadi bukan di sini ketika saudara bermain musik, saudara melakukan hal-hal ketika ibadah. Tidak, pelayanan kita adalah ketika kita keluar, amin. Dan bagaimana orang melihatnya? Dia nggak bisa bedain, ini orang percaya atau enggak. Tapi ketahuan dari mana? Dari bagaimana Anda, saudara dan saya, menyikapi hal-hal yang menekan, yang menuntut, yang membuat kita nggak nyaman. Bagaimana kita berespon terhadap hal-hal itu, amin. Saudara, yang tadinya orang percaya, ketika dia mengalami masalah, ada tadi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia yakini, yang dia pahami, maka ada masalah mental. Tadinya orang nengok, ini orang percaya, tapi lama-lama kok ini orang nggak bisa dipercaya. Jadi kebalikannya kan, tadinya orang percaya, kok kayaknya dia nggak bisa dipercaya. Nah jangan jadi demikian ya, amin. Jadi bagaimana kita keluar dari keadaan-keadaan tersebut, dari candu-candu yang membuat kita berada di satu lingkaran yang sama setiap waktu, hanya berubah. Nanti di sini fasenya di situ lagi, nanti di sini kembali lagi dia ke titik awal. Nah, saudara, kalau bisa dibilang secara kurvanya itu dia linier ya, naik ke atas dia terus, bukan dia kembali lagi ke titik awal. Amin. Kehidupan kita semestinya semakin naik. Kenapa? Karena ketika kita percaya, dikatakan dia menebus kita, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, dan dia mempermuliakan kita, amin. Mari kita buka dulu di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, dikatakan apa? Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Jadi saudara, kita itu dibenarkan dan Tuhan rindu. Tuhan sangat mau kehidupan kita itu mengalami kemuliaannya. Amin. Bukan berada di titik awal kita, kemudian kita turun berjalan lagi dengan kehidupan kita sehari-hari, kita kembali lagi ke titik awal. Menghadapi masalah yang sama dan tidak mengalami kemenangan-kemenangan atau perubahan kita lihat. Ada satu orang yang berkata, dia seorang Charles Spurgeon, mungkin pernah dengar, dia adalah orang yang menyampaikan tentang Injil. Dia menyatakan gini, pembaharuan hati itu akan kelihatan dari hidup yang diubahkan. Jadi kalau hidup seseorang gak diubahkan, hatinya belum mengalami pembaharuan. Jadi ketika kita hari ini ada di dalam Kristus, kita butuh yang namanya pembaharuan hati. Pembaharuan hati kita itu bukan kita upayakan. Tapi Tuhan sangat rindu, amin, supaya saudara mengalami pembaharuan di hati, sehingga nanti apa yang terjadi di dalam itu akan nampak keluar. Nah, kita itu dibenarkannya, kita dikuduskannya, kita dimuliakannya. Itu sebenarnya satu paket. Kalau dari sisinya Tuhan, dia memberikan kepada kita itu sebenarnya sudah satu paket, sudah selesai. Tapi dari posisi kita kadang kita melihat, aku harus naik ke level tahap-tahap selanjutnya. Kayaknya ada tahapan gitu kan. Padahal sebenarnya tidak, Tuhan sudah menyediakan kita. Tetapi ketika kita berjalan, kita mulai melihat, kita buka dulu di Galatia 2 ayat 20. Ketika kita berjalan dan melihat kehidupan kita, mari kita baca di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, dikatakan di sini di bagian kedua dari ayat ini, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Saudara dan saya sekarang ini hidup di dalam daging. Kita masih punya jiwa kita yang rentan terhadap hal-hal yang ada di dunia ini, tubuh kita juga. Hidup yang kita jalani di dalam daging hari ini bagaimana tadi? Kita sudah dibenarkan, kita dikuduskan dan dimuliakan, kita berjalan dengan iman. Hidup oleh iman artinya apa? Melihat bahwa Allah tetap mengasihi saudara dan saya dalam keadaan apapun, amin. Jadi ketika kita menghadapi keadaan-keadaan tersebut, kita berjalan dengan iman. Ada tantangan ketika saudara mungkin pelayanan, ketika saudara memutuskan untuk melakukan hal-hal yang baik, mungkin ada tantangan, ada juga yang gak setuju, ada yang gak senang. Atau mungkin ketika saudara berusaha untuk menjadi berkat di satu tempat, ada juga yang gak setuju, ada yang gak menerima. Tapi apapun keadaan itu, atau ketika saudara juga mengalami kegagalan karena saudara tadi ada di dalam daging, berjalanlah di dalam iman bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, amin. Hidup yang hari ini kujalani, aku berjalan oleh iman dalam anak Allah. Apapun yang ku alami, Allah, dia tetap mengasihi aku, amin. Yesus Kristus tetap mengasihi kita, amin. Nah, Tuhan sudah menganugerahkan anaknya buat kita, buat saya dan saudara. Sehingga apapun upaya kita untuk kita menikmati berkatnya, keselamatannya, itu tidak menjadi patokan bagi Tuhan untuk mengasihi kita, amin. Anugerahnya diberikan cuma-cuma. Tetapi ada hal-hal yang membuat kita kadang menjadi salah memahami. Jadi orang ada yang memahami, dia mengerti sekali yang namanya anugerah. Injil itu apa? Injil itu adalah Tuhan memberikan anaknya bukan karena upaya kamu hari ini diselamatkan. Bukan karena apa yang kau lakukan Tuhan memberkatimu, mengasihimu.
tapi itu semata-mata karena dia mengasihi engkau sehingga dia mengaruniakan anaknya. Ada orang ketika ditanya tentang Injil, ketika ditanya tentang anugerah di dalam Kristus, dia bisa letter-let menjelaskan dari awal, semua dia bisa jelaskan. Tetapi ketika dia menghadapi kehidupan yang saya sampaikan tadi, ada pertentangan mental tadi, dia mampu menjelaskan, tetapi ketika dia tidak mengalami perubahan hati oleh karena Injil yang tadi, tidak mengubahkan hatinya, maka yang terjadi adalah saudara akan punya dua efek. Yang satu, karena tadi Tuhan sudah mengampuni, efeknya ya udah hidup apa adanya saja, bebas. Kenapa? Karena ya Tuhan kan sudah mengampuni, sudah menerima. Jadi ya apapun yang kita lakukan hari ini yang baik ataupun ketika kita gagal ya udah nggak apa-apa. Kita nikmati aja. Jadi tidak ada di dalam hatinya sebuah motivasi untuk hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga dia menghadapi kehidupan ya udah bebas aja. Dia memahami yang namanya kebebasan yang berlebihan. Tapi ada efek yang lain lagi. Dia memahami tentang Injil itu masih sampai di dalam pemikirannya. Dia bisa menjelaskan kepada orang, tetapi dia melihat kehidupannya kok kayaknya aku begini-begini terus menghadapi masalah yang sama berulang-ulang. Efek yang satu lagi adalah dia mulai mengekang dirinya. Aku nggak boleh buat ini, aku nggak boleh lakukan ini, aku harus begini, aku harus begitu. Secara tidak langsung dia kembali membuat aturan-aturan untuk dia mengalami kemenangan dalam semua tantangan yang dihadapinya. Nah, Injil ada di tengah. Dia tidak membuat aturan, tetapi dia tidak juga bebas sebebas-bebasnya. Injil itu ada di tengah bahwa Allah itu kasih dan dia adil, amin. Nah, hari ini bagaimana hidup kita ini sepadan atau selaras dengan Injil yang sudah kita terima, itu dimulai dari apa yang kita alami di dalam hati kita. Jadi saudara, ketika saudara hari ini sudah sangat mengerti, sudah sangat banyak tahu tentang firman, saudara bisa menjelaskan kepada orang-orang baru yang mungkin belum pernah mendengar, saudara yang terpenting adalah Injil itu masuk sampai ke dalam hati kita, amin. Tidak hanya sampai di pemikiran kita, sehingga ketika saudara menjalani kehidupan saudara, bukan aku lagi yang hidup. Jadi saudara mau pergi pelayanan kemana saja, saudara tahu bahwa bukan aku lagi, bukan untukku lagi, bukan untuk membawa namaku dikenal orang di sini. Tetapi memang kita tahu bahwa Kristus ada di dalamku, itu menggerakkanku untuk aku pergi hidupku berdampak. Amin. Saudara sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dipilihnya, yang sudah dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakannya, saudara hari ini adalah duta bagi dunia ini. Kemanapun kita pergi, Kristus yang hidup di dalam kita, amin. Nah, apa yang perlu kita ketahui? Bahwa ketika kita tadi menjalani kehidupan kita, menghadapi tantangan, ketika kita tidak terus-menerus menyadarkan diri kita dengan apa yang sudah kita terima, maka saudara, dunia yang akan menyadarkan saudara tentang apa yang ada dari dunia. Dia menyadarkan tentang hidup nikmati aja. Hidup ini sebebas-bebasnya enggak apa-apa kok. Jadi saudara, apa yang harus kita kerjakan? Ketika ada di dalam Kristus, saudara tidak menjadi orang yang pasif. Amin. Kenapa? Karena roh yang di dalam dia itu menggerakkan kita, menuntun kita. Bagaimana seorang Paulus yang tadinya seorang pembunuh, yang tadinya seorang penganiaya, dia mengabarkan Injil. Bahkan ada satu kisah di mana Paulus ketika dia pergi ke satu daerah, Roh Kudus justru bilang, jangan dulu, kamu ke sana. Jadi saudara pernah baca enggak? Kan ada kan ketika Paulus pergi. Artinya apa? Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan yang menuntun kita untuk memutuskan sesuatu. Ketika kita pun salah melangkah, dia ada memberikan bagi kita sinyal atau pertanda bahwa kita enggak lakukan itu dulu atau stop dulu, nanti dulu. Nah, kenapa demikian? Ketika kita sering mengingatkan diri kita tentang siapa kita di dalam dia, tentang Injil yang sudah kita terima, bahwa oleh anugerahnya, oleh darahnya, oleh perkenanannya hari ini aku dilayakkan. Jadi ketika pun saudara mengerjakan, saya lihat sekarang ini kita ada banyak pelayanan ya, ada banyak kegiatan yang mungkin kita kerjakan, yang mungkin bukan di tengah jemaat, tapi kita pergi keluar, menyampaikan kabar baik. Biarlah semua itu kita digerakkan oleh karena kita tahu bahwa yang hidup di dalam kita itu bukan kita lagi, amin.
Sehingga ketika saudara pun mengerjakannya, ketika saudara pun melakukannya, saudara tidak merasa itu satu beban, bukan satu hal yang kayaknya membuat saudara jadi nggak enjoy ya, nggak enjoy untuk mengerjakannya. Tetapi biarlah itu semua karena dari dalam hati kita, Dia sudah mengerjakan apa yang baik, apa yang Dia berikan kepada kita jauh lebih berharga, dan itu rindu kita bagikan kepada orang lain. Amin. Nah, saudara, untuk kita mengerjakan sesuatu, memutuskan sesuatu, tadi kan saya katakan ada orang yang mengekang dirinya supaya dia keluar dari kebiasaan yang buruk. Ada orang yang ya udah, Yesus sudah tanggung kok dosa saya sudah diampuni kok sekali untuk selama-lamanya. Jadi apapun yang kulakukan, aku tetap dikasihi. Nah, ada yang begitu kan. Nah, ketika orang tadi ada di dua, kalau saya bilang ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini, ada dikatakan bahwa semua orang itu dia dimotivasi, motivasi yang paling kuat untuk dia keluar ya dari keadaannya itu kasih. Amin. Jadi motivasi yang paling kuat untuk menggerakkan saudara mengerjakan sesuatu adalah cinta atau kasih. Tetapi yang namanya manusia yang hidup di dalam daging, cinta manusia itu salah arah. Cinta manusia itu salah, apa saya bilang, ekspresinya salah. Jadi ada orang karena saking mengasihi anaknya mungkin, dia rela mau kerja apa aja, ada kan? Karena dia sangat mengasihi keluarganya, dia mau jadi apapun dikerjakan. Atau ada misalnya dua pasang ini pria sama wanita, karena dia cinta sama pasangannya ini, dia belum menikah misalnya ya, masih dalam hubungan pria wanita sebagai pacar mungkin dibilang. Karena dia cinta, kan ada dibilang orang, laut akan diseberangi, gunung-gunung di dalam ini kan. Dia digerakkan oleh itu, tetapi cinta kita, kasih kita yang menggerakkan kita tadi, itu salah arah atau salah ekspresi. Sehingga seringkali ketika kita digerakkan oleh cinta yang salah, kita melakukan hal-hal yang salah. Ada orang sampai bisa, mungkin saudara pernah lihat lah ya, atau baca berita, itu banyak orang kan, kenapa kamu lakukan ini? Ya, karena aku sayang sama dia disakiti, jadi aku lakukan ini sama orang yang menyakiti dia. Tetapi apa yang dilakukannya justru dia membunuh, menganiaya orang, dan lain sebagainya. Cintanya salah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam daging yang rentan dengan keadaan di sekeliling kita, dengan paham-paham di sekeliling kita. Tapi hari ini ketika saudara pergi keluar, ketika dikatakan hidup yang kita hidupi itu bukan kita lagi, tapi Dia yang hidup, kita harus menemukan cinta yang lebih tinggi, amin, daripada cinta yang kita punya. Sehingga ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara digerakkan oleh cinta yang lebih tinggi itu tadi. Cinta apa yang lebih tinggi? Saudara dan saya pasti sudah tahu, amin. Tuhan sudah memberikan anaknya. Cinta yang lebih tinggi itu dikatakan ketika rela berkorban, bahkan sampai mengorbankan dirinya untuk orang yang dicintainya. Saudara cinta sama istrinya, ini Pak Noper, cinta ya? Udah kasih nyawanya enggak? Belum kan? Saya juga demikian, saya sayang sama anak-anak saya, sama istri saya. Tapi saya enggak sampai bisa menyerahkan nyawa saya untuk dia. Kalau misalnya kadang ada orang kan tes, kamu kalau lagi lagi ada di kapal tenggelam katanya kan. Ketika ada dipilih di sini, ketika lagi tenggelam, ada anak, ada istri, kamu pilih yang mana untuk menyelamatkan? Hanya satu yang bisa kau selamatkan, pilih yang mana? Bu Jenny pilih yang mana? Bingung kan? Ada yang bilang saya pilih anak saya lah, karena dia adalah keturunan yang akan meneruskan existing saya di dunia ini nanti. Ya udah saya pilih anak saya selamat. Tapi ada juga yang milih, aku pilih istriku lah. Kenapa? Nanti kalau waktu udah tua nggak ada kawanku katanya, anakku akan nikah sama yang lain. Atau dia pergi kerja kemana-mana gitu kan. Jadi kan bingung menentukannya. Artinya membuktikan cinta kita ini, kita tidak sampai memberikan nyawa kita, nggak sampai memberikan diri kita untuk orang yang kita kasih. Kita sayang sama anak istri, tapi kita nggak bisa kedua-duanya. Tapi kita butuh satu motivasi yang paling kuat yang membuat saudara dan saya keluar dari keadaan-keadaan itu hanya satu,
cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta Bapa kepada kita. Amin. Dia sudah memberikan Yesus sebagai ganti kita. Dia menanggung semua kelemahan kita, mengambil semua kebiasaan-kebiasaan kita, dan dia memberikan hidupnya. Sepenuhnya dia berikan buat saudara dan buat saya. Amin. Ketika kita menemukan cinta yang sangat besar, ketika saudara ditemukan oleh cinta itu, oleh kasih itu saya percaya hati saudara pasti diubahkan. Amin. Ketika hati saudara diubahkan dari dalam, itu akan kelihatan dari apa yang saudara kerjakan. Saudara gak peduli lagi dengan yang namanya, ya supaya dibilang orang hebat lah, supaya dilihat orang, atau supaya gak ada kerjaan. Ya udah, lakukan aja semua ini. Tidak saudara. Dan ketika saudara dimotivasi mengerjakan itu, yang mengetahui siapa? Saudara dan Tuhan. Saya dengan Bapa. Ketika aku mengerjakan ini, apa sih motivasiku? Supaya dilihat orang, supaya diberikan aplaus mungkin, tepuk tangan. Wah bagus sekali dia, dapat pujian. Saudara, apapun itu yang terjadi, saudara dan saya mengetahui. Hari-hari ini ketika saudara menjalani kehidupan saudara di rumah, ketika bekerja, ketika saudara hari ini dimanapun ditempatkan, ada cinta yang menggerakkan saudara sehingga saudara tidak menjadi orang yang biasa-biasa. Tidak menjadi orang yang ya udah cukuplah, udah ditebus kok. Ya gini-gini aja. Tapi saudara menjadi orang yang berinisiatif. Dan inisiatif itu bukan karena ingin mencapai sesuatu, tidak. Tapi karena ada yang menggerakkan kita, amin. Saudara dan saya digerakkan oleh cinta yang lebih besar, yang mungkin secara mata kita nggak bisa lihat. Maka kita perlu see the unseen, amin. Nah berbicara see the unseen, saya diskusi minggu lalu ketika Pastor Iskandar menyampaikan firman, saya duduk di belakang, saya nggak ngikuti sekali memang, saya akui nggak ngikuti sekali, tapi ada satu titik saya ketika disampaikan, saya berhenti di situ dan saya mulai pikiran saya seperti menganalisa lah ya kalau bilang ya, sesuatu yang selama ini saya pahami tentang see the unseen. Saya ikuti khotbahnya di awal, tapi ketika di titik itu, oh iya ya ini sebenarnya, itu yang saya dapatkan. Nah, saya mau sampaikan begini, saudara ketika mendengar see the unseen, apakah saudara sama seperti saya ya, ini saya sebelumnya, waktu tema ini disampaikan see the unseen, saya berpikir begini, melihat yang tidak kelihatan. Jadi kalau hari ini aku lihat bisnisku masih di level ini, aku akan melihat nanti di level ini. Saudara dan saya apakah seperti itu? Kemudian kalau saudara lihat, aku masih begini hubunganku dengan pasanganku atau dengan anakku, nanti aku lihat dia akan begini. Jadi kita melihat sesuatu yang kita harapkan, yang kita ekspektasikan. Saudara dan saya siapa yang melihat seperti itu? Angkat tangan aja, enggak usah malu-malu. Nanti dapat hadiah. Siapa? Nah, saudara kan berpikir demikian kan? Yang hari ini belum ku dapat atau belum ku terima, nanti aku akan lihat. Entah beberapa waktu lagi kita nggak tahu, tapi aku akan lihat. Aku akan begini, aku akan begitu, aku akan capai ini, aku akan dapat ini, aku akan terima ini. Ketika saya kemarin bergejolak di pikiran saya berpikir gini, kalau begini sih the unseen yang saya pahami, apa bedanya aku dengan orang tak percaya? Toh mereka juga melihat kayak gitu kok. Dia berpikir nanti jabatanku masih golongan sekian, aku akan lihat nanti 2 tahun lagi aku lihat aku jadi seorang kepala lembaga ini, kepala departemen ini. Ketika dia melihat bisnisku masih kecil, tapi nanti aku percaya, aku melihat bisnisku di waktu yang akan datang akan seperti ini. Aku melihat jumlah jemaat di sini hanya di bawah 50 misalnya, nanti aku lihat akan ribuan orang yang hadir. Saudara, apa bedanya? Mereka juga melakukan hal yang sama. Iya enggak? Orang-orang di sekeliling kita juga melakukan yang sama. Mereka juga punya imajinasi, punya cara pandang. Gimana ya supaya nanti ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Saudara, ketika itu muncul di pikiran saya berpikir, iya ya kok rendah kali. Aku hanya memikirkan hal-hal yang dicari oleh dunia juga. Hal-hal itu dicari dunia, tapi firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah. Semua ditambahkan padamu. Jadi see the unseen yang saya pahami waktu saya duduk minggu kemarin ini ya, setelah udah sekian bulan, sekian minggu, ada Pak Aprisman berkhotbah, ada Bang Herman juga berkhotbah, ada Pastor Paul, ada Pastor Susan juga. Saya kemarin baru kayak ada sesuatu yang kayak dicetek lah
tombolnya ya. Kalau tombol ini kan ditekan, nyala lampunya. Jadi kayak ada sebuah tombol, iya ya. Saya harus melihat jauh lebih daripada hal-hal itu. Bukan mengimajinasikan apa yang ingin ku capai, apa yang ingin ku dapatkan, bukan itu. Tapi melihat aku di dalam Kristus ketika aku kekurangan, aku ada di dalam Dia, penyediaannya ada bagiku. Ketika aku menghadapi sebuah masalah, aku tahu Tuhan, Engkau membuat hatiku lebih sabar, lebih lemah lembut, sehingga aku tidak perlu untuk marah, untuk emosi lebih lanjut terhadap hal-hal yang aku tidak terima. Mungkin merasa direndahkan kan? Kita melihat kita di dalam Kristus, sehingga hal-hal dunia yang kita hadapi, atau hal-hal yang kita harapkan terjadi, bukan itu lagi fokus kita, tapi kita melihat kepada Dia yang lebih daripada itu, amin. Jadi saudara, Tuhan mau gak membuat saudara naik lebih tinggi lagi secara mungkin karir, secara hubungan, mau gak Dia? Pasti Dia mau, tapi kita tidak melihat hal-hal, kalau hal itu terjadi itu namanya tanda-tanda lahiriah. Ketika kita memandang kepada yang tidak kelihatan tadi, memandang kepada siapa kita di dalam Dia, bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana Dia mendudukkan kita dan membuat semua musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Sehingga hari ini kalau terjadi pun saudara mengalami peningkatan secara perekonomian yang tadinya mungkin biasa saja, tapi terjadi peningkatan, kemudian saudara melihat hubungan saudara mengalami perbaikan dengan pasangan saudara, dengan anak, atau dengan rekan-rekanmu, atau saudara melihat di pelayanan jumlah orang yang hadir itu, nggak tahu ya kok tiba-tiba di mana-mana melayani. Saudara, itu hanyalah tanda-tanda lahiriah yang juga orang sana terima, tapi kita tidak melihat itu lagi, amin. Kita melihat lebih daripada itu. Prismo melihat dirinya, wah kok bisa begini ya, yang tadinya dia berharap jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, bisa melayani di mana-mana. Dia enggak melihat itu lagi, tapi dia melihat, Tuhan Kau mau aku menjadi berkat lewat kehidupanku sekarang ini. Sehingga ketika terjadi, saudara cuma biasa-biasa aja dengan tanda-tanda lahiriah. Sehingga ketika saudara bersaksi, saudara enggak membuat tanda-tanda lahiriah sebagai parameter atau patokan. Wah, aku diberkati Tuhan sekarang, karena aku udah begini, karena pelayananku sudah begini. Tidak, saudara. Saudara melihat segala sesuatu biasa aja dengan apa yang saudara alami. Ya kita tetap mengucap syukur. Seandainya misalnya kita melihat pelayanan kita berkembang, semakin banyak orang mendengarkan kabar baik, kita mengucap syukur tentang itu. Amin. Tapi bukan itu sukacita kita yang paling utama. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang mengerjakannya adalah Bapa yang mengasihi kita. Amin. Kita tahu di dalam Dia kita tidak tergoyahkan. Kita tidak bisa berpindah dari posisi kita. Amin. Jadi saudara, ketika itu seperti tombol saya bilang, saya baru ngomong sama istri saya. Selama ini ternyata aku melihat kalau hidupku belum begini, aku mengimajinasikan nanti hidupku begini. Salah kaprah, kena potong dia, kena cut langsung. Bukan itu dia. Amin. Jadi saudara, ketika setiap minggu datang dengarkan kabar baik tentang Injil, tentang kasih Bapa, saudara bawa keluar dan berkhotbah untuk dirimu sendiri. Bahkan untuk pribadimu. Kenapa? Hal-hal duniawi secara nggak langsung bahasanya mungkin dia berkhotbah juga ke kita. Pesan-pesan bunda-bunda tadi mungkin ada berkhotbah juga. Kita dengar-dengar juga kan. Bukan khotbah mungkin istilahnya, tapi itu menjadi konsumsi yang bisa saja kita dengarkan secara nggak sengaja, atau pas lagi kita lagi buka-buka handphone ternyata muncul hal-hal yang demikian, akhirnya kita tengok-tengok, kita nikmati, oh iya betul juga katanya. Tapi hari ini ketika saudara setiap waktu menyadarkan diri saudara siapa di dalam Kristus, saudara saya percaya, saudara seperti yang dikatakan ini, kita hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi kita. Kita berjalan dalam kehidupan kita bukan lagi menjadi orang yang haus akan pujian, orang yang ingin supaya dianggap aku lebih hebat gitu, aku mau nunjukkan bahwa aku mampu, aku sanggup. Tidak, tapi saudara melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan hari ini semua karena anugerah, amin. Semua karena Tuhan yang memberikannya. Jadi bukan karena apa yang sudah kubuat, waktuku yang sudah kuinvestasikan, apa yang sudah kutanamkan kepada kawan-kawan. Contoh di pelayanan, saya bicara sama ini. Tidak lagi. Tapi saudara melihat semua karena anugerah Tuhan, Dia punya cinta yang menggerakkan saya dan saudara. Amin. Nah, mari kita lihat di tadi Roma 6 ya. Roma 6 ayat 3
sampai 12 tadi, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Roma 6 ayat 3. Ayat 3 sampai ayat 3 dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Lanjut. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lanjut. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, dari ayat 3, Roma 6 ayat 3 sampai 7 ini, ada 3 poin tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita perlu mengetahui. Jadi saudara perlu tahu bahwa Anda itu sudah ada di dalam Kristus. Nanti baca lagi di rumah ayat 3 sampai 7 itu. Kita itu sudah ada di dalam Kristus, amin. Kita mengetahui bahwa tubuh dosa kita, tubuh daging kita itu sudah hilang kuasanya. Karena sudah mati bersama dengan Kristus, amin. Jadi tidak sampai level, oh aku udah tahu, aku sudah ditebus, aku udah mati. Nanti poin selanjutnya ada. Jadi yang pertama adalah mengetahui apa dan bagaimana kita di dalam Dia. Tubuh dosa kita, candu-candu kita itu telah mati, dan siapa yang sudah mati, ia bebas dari, katakan, aku sudah di dalam Kristus, tubuh dagingku sudah mati. Katakan saudara, aku sudah di dalam Kristus, sudah mati. Kemudian yang kedua, di Roma 6 ayat 8. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sesudah saudara mengetahui, saudara perlu mempercayai. Amin. Mempercayai apa yang saudara ketahui tadi. Bahwa saya sudah mati di dalam Dia. Dan sudah dibangkitkan juga di dalam Dia. Amin. Sehingga dikatakan bahwa ketika saudara percaya, maka saudara punya dasar kehidupan berkemenangan. Saudara percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut untuk saudara, sehingga itulah dasar untuk saudara dan saya hari ini berdiri menghadapi kehidupan saudara yang semestinya lebih daripada pemenang. Saudara tahu siapa saudara, saudara punya pijakan, aku punya dasar, dan aku percaya dasar itu. Yesus sudah menanggung semuanya, sudah mengalahkan maut, kematian, dan sudah memberikan kemenangan itu bagiku. Sehingga saudara dan saya hari ini berjalan dalam kehidupan, apapun yang saudara kerjakan, saudara berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Kemudian poin yang satu lagi, kita memandang kepada Dia. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya, inilah dia, aku pandang jadi hilang. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Semua candu-candu itu tidak lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Saudara dan saya mengetahui, saudara percaya, dan hari ini memandang. Memandang itu artinya melihat terus-menerus. Bagaimana cara melihatnya? Saudara perkatakan apa yang menjadi bagian saudara di dalam Kristus. Apa yang sudah dikerjakannya buat saudara dan saya. Jadi kita perlu mengkhotbahkan tentang siapa kita di dalam Dia dan apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Setiap waktu aku dikasihi. Ketika engkau gagal, engkau katakan lagi, Tuhan, engkau mengasihi aku. Engkau tidak pernah menolakku. Saudara perlu mengetahui, mempercayai, dan memandangnya. Pandanglah bahwa kamu, ayat 11, tolong. Pandanglah bahwa kamu sudah mati bagi dosa, hari ini kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya, secara norma atau secara
kehidupan sehari-hari kita, hal itu merugikan kita, merugikan kesehatan kita, merusak hubungan dan lain sebagainya, saudara, hendaklah kamu memandangnya. Ketika engkau sudah di dalam Kristus, oh iya ya, aku sudah mati untuk dosa. Ketika tadinya di mungkin hubungan suami istri sering terjadi ketidakcocokan. Begini kata istri, begini kata suami. Begini kata istri, begini kata suami. Kadang nggak cocok. Sehingga apa yang terjadi? Saya marah misalnya kan, atau tidak senang lah kan. Jadi kita secara tidak sadar melakukan hal-hal yang semestinya nggak kita lakukan. Harusnya kan di dalam Kristus itu ya minta maaf gitu kan. Kemudian merekonsiliasi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ego kita muncul. Macam betul aja dibuat kayak gini. Udah biarkan aja dulu, nggak usah diajak ngomong. Misalnya kan, diam 1 hari, diam 2 hari. Semestinya itu tidak lagi. Kenapa? Ketika kita pandang kepada Kristus. Teringatnya juga begini ya. Ketika ada tadi saya ngomong suami istri kan. Jadi ada satu kejadian di surga juga ini. Jadi waktu itu seorang wanita, seorang ibu-ibu lah, dia meninggal kan. Nyampailah dia di pintu surga. Di pintu surga itu sudah duduk Petrus. Kan Petrus kan memegang kunci kerajaan surga kan, di tangannya ada kunci. Baru dikatakannya, apakah aku sudah sampai di surga? Ya, tapi kau masih di pintu gerbang, kata Petrus kan. Boleh aku masuk? Belum boleh katanya. Sebelum kau mengeja satu kata dan tidak boleh salah katanya, baru kau boleh masuk katanya kan, kata Petrus. Kata apa katanya? Terserah, bebas, suka hatimu kata apa aja. Baru bilangnya, kasih, KASIH katanya. Bagus, masuklah katanya kan. Tapi sebelum dia masuk, dibilang Petrus, sebentar aku mau ke toilet dulu, kau tunggu di sini, kau gantikan aku ya. Jadi siapa nanti yang muncul, lakukan hal yang sama katanya kan. Lalu oke katanya, dia tunggu beberapa saat, tiba-tiba muncul di depannya, ting, mantan suaminya kan. Kan mantan karena udah meninggal dia kan. Jadi kan suaminya kan, baru dibilang gini, kau kok ada di sini katanya kan. Iya aku gak tahu, kayaknya aku serangan jantung ini katanya kan. Kayaknya aku serangan jantung, jadi ya apa kita ini udah di surga katanya. Belum, kau belum boleh masuk katanya, ini ada pintunya. Jadi aku boleh masuk katanya. Belum, kau harus mengeja satu kata dan gak boleh salah, kata istrinya kan. Baru dibilang suaminya, kata apa rupanya itu? Cekoslovakia katanya kan. Coba saudara cari Cekoslovakia, bisa gak saudara eja? Jadi suaminya gak bisa masuk surga karena dia gak bisa mengeja Cekoslovakia dengan benar. Jadi kadang-kadang kan mungkin nanti saudara sampai di surga ketika tengok, dulu suamiku ini di bumi begini. Ya kan udah di dalam Kristus, tapi dia dulu suka bikin gini, nanti ku persulit dia. Ya, jadi ya itu dulu yang ke situ ya, saya teringat aja tadi. Jadi ketika saudara di dalam Kristus mengalami hal-hal seperti tadi, saudara perlu mengingatkan, ya bukan kayak orang aneh juga setiap waktu kayak merapal apa katanya, mantra atau apa, enggak. Saudara ingatkan aja di alam bawah sadar kita bahwa aku dikasihi. Jadi ketika saudara sedang mengerjakan apapun, saudara tahu ketika menghadapi masalah pun, misalnya gini, ada komplainan atau dari orang-orang yang yang kita layani, misalnya mereka ada komplainan gini. Kadang bisa aja kita emosi, udah kalau yang nggak cocok udah. Tapi aku di dalam Kristus, aku ciptaan baru. Aku memandang bahwa aku sudah hidup untuk dosa. Jadi kita pun merespon yang tadinya mau marah berlebih, itu mengingatkan kita bahwa kau bukan itu lagi loh sebenarnya. Amin. Jadi saudara perlu mengetahui, saudara kemudian percaya apa yang saudara ketahui, dan saudara memandangnya, saudara memperkatakannya, saudara berulang-ulang pandang terus, lihat terus siapa diri saudara di dalam dia. Amin. Nah, saya ajak kita buka dulu di Amsal 25 ayat 28. Amsal 25. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kemudian lanjut ke Amsal 18 ayat 10. Ayat 10 sampai 11. Amsal 18.
Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saya ambil 2 Amsal ini tadi. Orang yang tidak bisa, yang tadi yang pertama yang Amsal 28 ya, 25 ayat 28 itu dikatakan bahwa orang yang gak bisa mengendalikan dirinya, yang dia selalu mencari solusi terhadap mungkin tuntutan, tantangan, stres, dia lari ke arah yang salah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia sama seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kota ini kalau zaman dulu itu dia punya tembok untuk menjaga dari para perampok ya. Jadi di dalam ada perdagangan, ada kegiatan lah di dalam, orang tinggal dari ketika malam hari, kalau tembok tidak ada maka masuklah para penyamun kan, mencuri atau membakar atau dan sebagainya kan. Nah kemudian tadi di ayat di Amsal 18 tadi, ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi tembok dan menara itu adalah gambaran keselamatan, keamanan. Amin. Jadi ketika tidak ada tembok, tidak ada lagi yang menjagai kita, maka kita kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Karena kita tadi mencari segala sesuatu untuk mengatasi masalah kita, mengatasi tekanan-tekanan hidup kita ke arah yang salah, itu seperti orang yang dia tidak bisa mengendalikan diri, dia kehilangan tembok pembatas atau penjaga hidupnya. Sehingga hal-hal penting dalam hidupnya itu akan hilang, terabaikan. Kenapa? Karena si iblis akan datang untuk merampas hal-hal yang penting. Siapa identitas saudara tadi di dalam dia? Siapa saudara? Bagaimana kasih Tuhan terhadap saudara dan saya? Bagaimana Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya, cintanya sangat besar untuk saudara dan saya. Ketika kita tidak terus memandang kepada apa, siapa kita di dalam dia tadi, mengetahui, mempercayai, memandang. Saudara tidak memandang, maka saudara lupa dengan keadaan itu. Saudara akan mencari jalan keluar yang lain. Sama seperti ini dikatakan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri, artinya dia mencari jawaban kemana ya aku cari. Yang semestinya kita berlari kepada nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Menara adalah gambaran keselamatan. Ayat 11-nya dikatakan bahwa kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Orang-orang yang kaya, ini contoh ya di dalam Amsal, dia mengambilkan contoh. Kalau orang kaya itu dia menganggap dirinya selamat, aman. Kenapa? Karena ada hartanya, ada materi yang dia punya. Dia mau kemana aja, mau ngapain aja bisa. Dia berpikir hal tersebut adalah tembok. Di sanalah keselamatan dia, di sanalah keamanan dia, di sanalah dia bisa berlindung. Tetapi hari ini di ayat 10 dikatakan, saudara dan saya adalah orang benar. Ketika saudara menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, tuntutan di dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara berlari kemana? Ke nama Tuhan. Dia adalah tembok yang tinggi bagi kita, amin. Dia adalah kota perlindungan bagi kita, amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita mengingatkan kembali bahwa ada cinta yang lebih besar yang menggerakkan kita. Ada hal-hal yang kita perlu pandang dan perlu lihat selalu bahwa Tuhan di pihak kita, amin. Ketika saudara dan saya keluar dari tempat ini, melakukan aktivitas saudara, mulai nanti pulang, besok dan sampai waktu yang akan datang, saudara teruslah memandang kepada Dia, amin. Teruslah berlari ke nama Tuhan yang menyelamatkanmu ketika engkau menghadapi tantangan, apakah anakmu susah diajarin, apakah kau punya kelemahan secara fisik dan lain sebagainya, apapun itu, dikatakan bahwa berlarilah ke sana, amin. Saudara akan dipuaskan, saudara tidak akan kecewa, amin. Sebab Bapa kita senantiasa menerima kita, amin.